Halo, salam jumpa lagi buat Sobat FKKM. Dan hari ini kita beruntung banget ada di sebuah wilayah pegunungan di ketinggian berapa? Dengan teman kita dari siapa nih? Nama saya Gede Widiade. Gede Widiade. Dari desa mana nih ceritanya kita? Ya, Lagi ada di desa Desa mana? Wonogiri. Desa Wonogiri. Kita ada di ketinggian berapa nih? Biasa dipanggil apa dulu? Degus. Hah? Degus. Dek Gus. Iya. Oke, Dek Gus dari Desa Wonogiri. Ada di ketinggian berapa kita? Sekarang ini kita berada di ketinggian 1.200. 1.200 meter dari permukaan laut. Nah, Desa Wonogiri ini ada di mana? Ada di Kecamatan Sukasade, Kabupaten Sukasade. Buleleng, Provinsi Bali. Provinsi Bali. Nah. Nah, kalau dari Denpasar berapa jam buat sampai ke Desa Wonogiri? Kalau dari Denpasar rata-rata 40 sampai 1 jam. 40 sampai 1 jam menggunakan kendaraan apa tuh? Ya, sepeda motor sih. Sepeda motor ya, tapi misalkan nih normalnya kalau kemarin kita dari Sobat FKKM juga datang ke sini sekitar 2 jam sampai di ini. Sejuk banget tempatnya, jam 12 siang kita masih bisa ngerasain tuh kabut di mana-mana. Dan kalau kabut udah menipis, ada spesialnya tentang Desa Wonogiri ini. Apa sih yang bikin spesial? Kalau nggak salah, sekarang Desa Wonogiri sudah berapa tahun memperoleh izin perhutanan sosial? Kalau untuk izin perhutanan sosial itu terbitnya diterima di desa itu tahun 2015. 2015 ya, berarti udah sekitar 5 tahun. Nah, berapa lama lagi tuh? Berarti 30 tahun lagi ya? 30 tahun lagi. Terus gimana caranya sekarang masyarakat di Desa Wonogiri itu bisa mengelola kawasan hutannya? Oke, sebelum jauh lagi tadi Dek Gus ini jabatannya atau di Desa Wonogiri sebagai apa? Kalau untuk itu di desa saya sebagai sekretaris di BUMDes. Sekretaris BUMDes yang kebetulan juga BUMDesnya sebagai penerima pengelola LPHD-nya. LPHD itu Sobat FKKM adalah lembaga pengelola hutan desa. Jadi BUMDes namanya apa? BUMDes Eka Giri Karya Utama. Eka Giri Karya Utama dari tahun 2015. Apa aja yang udah dilakukan? Untuk BUMDesnya kita ada unit usaha. Yang pertama simpan pinjam. Simpan pinjam, oke. Kemudian wisata. Wisata apa aja yang ada di sini? Itu yang menarik. Kalau di Wonogiri ada 3 air terjun. 3 air terjun di hutan desa. Di dalam hutannya? Di hutan desa. Oke, apa aja tuh? Yang pertama ada air terjun Banyumale. Banyumale, ketinggiannya berapa? Ketinggian sekitar air terjunnya 40 meter lah. 40 meter. Oh, apa istimewanya Banyumale? Kalau istimewanya sih berada di kawasan hutan. Iya. Konsepnya itu keluarga. Oh, family tourism ya. Jadinya limited. Iya. Oke, anak dewasa bahkan jadi boleh bisa terjangkau sampai lansia. Bisa mengakses ke air terjun itu. Bisa. Waduh, keren banget. Kemudian ada ini kolam alami. Kolam alaminya di bawahnya. Di bawah air terjun langsung Banyumale itu. Oke. Terus apa lagi yang kedua ada air terjun Puncak Manik. Puncak Manik. Oh, Puncak Manik itu ketinggiannya berapa? Puncak Manik ada 3 air terjun, satu lokasi di Puncak Manik itu. Ada yang langsung dari sumber air langsung menjadi terbentuk air terjun. Iya. Kedua ada 2 lagi yang dari aliran sungai. Ya, ketinggiannya sekitar ya rata-rata 40 meter. 40 meteran. Tapi kalau dibandingin Banyumale sama Banyumanik, lebih mudah mana terjangkaunya? Kalau lebih mudahnya sih Banyumale. Kalau Puncak Manik itu wisatanya cukup menantang sih, ekstrim jalannya. Ekstrim. Yang suka trekking cocok sana. Oh, cocok banget di situ. Mudah nggak sih aksesnya ke 2 tempat itu? Aksesnya sih mudah, cuman ke lokasinya. Tapi kalau misalkan mau ke awal dari trekkingnya itu gampang ya, dari jalan desa ya. Oke. Satu lagi karena katanya ada 3. Ada lagi yang konsepnya itu
wisata budaya. Wisata budaya. Spiritualnya ada di sana. Oh, Di air terjun Banyuwana Amerta. Banyuwana Amerta. Artinya apa tuh? Banyuwana Amerta itu berarti apa namanya? Banyu air. Banyuwana Warna air. Amerta apa? Amerta anugerah. Anugerah. Oh, jadi memang air yang ada di dalam hutan yang merupakan anugerah buat Banyuwana warga Amerta. desa. Oke, kenapa dibilang wisata spiritual di Karena Banyuwana Amerta ini? kalau untuk lokasi sih lebih apa namanya? Suasana spiritualnya itu masih dapat di sana. Masih dapat Karena banget ada ya. tempat untuk melukat. Melukat. Heeh. Apa tuh melukat? Melukat itu seperti apa ya? Penyucian diri lah. Oh, pensucian diri. Pensucian diri jadi di Banyuwana Amerta. Tapi apakah terbuka untuk umum? Bisa. Bisa. Heeh. Hari-hari tertentu atau setiap Setiap hari hari bisa? bisa. Setiap hari bisa ya. Berarti wisata juga bermakna religi. Iya. Oke, jadi wisata religi ada. Yang buat family ada tadi di Banyumale. Yang ekstrim buat para adventure yang mau trekking sekaligus di ujungnya air terjun ada Puncak Manik. Ya. Dan kemudian kalau yang ingin merasakan spiritual ada Di Banyuwana Amerta. Oke, keren banget. Jadinya pemanfaatan hutannya dengan tidak memanfaatkan kayu ya, tapi keindahan alamnya. Oke. Nah, dari itu ini nggak sih penghasilan masyarakatnya bagus nggak sih dari ketiga objek wisata tersebut? Kalau untuk Rata-rata aja per bulan dari tiga ini sekarang udah ada peningkatan berapa di pendapatan masyarakat? kalau untuk apa namanya? Pendapatan Di BUMDesnya saja. Oh. Nah, iya. Kalau untuk di BUMDes sih kita belum ini apa namanya? Masih mengembalikan hasil dari wisata itu untuk dikelola lagi, untuk membangun lagi. Untuk diputar kembali ya, masih dalam bentuk Karena ini. masih banyak yang belum ini. Tapi kalau tadi tingkat kunjungan wisata, tingkat kunjungan ke objek tersebut, kira-kira ada nggak sih sekitar 1.000 orang per bulan? Kalau sebelum pandemi sih capai. Ya kita nggak ngomong pandemi dulu. Oh, gitu. Tapi rata-rata nih Rata-rata ada ya 1.000 Ada, per ada. bulan, berarti 3.000 per bulan ke masing-masing objek wisata dengan cuma mengeluarkan duit berapa tuh buat Kalau untuk di sini 30.000. per itu ya, per wahana ya, wahananya ini yang diciptakan oleh yang di atas, bukan kita yang bikin. Oke, itu satu yang jadi keunggulan dari Desa Wanagiri atau pengelola hutan desa ini. Apalagi yang lain yang kira-kira bisa sudah dikembangkan di Desa Wanagiri? Kalau untuk produk unggulan kita ada kopi Wanagiri. Kopi Wanagiri. Apa unggulnya kopi Wanagiri? Keunggulannya satu organik. Organik. Uh-uh. Oke, jadi ingat sobat FKKM bahwa di Desa Wanagiri ada yang namanya kopi organik. Iya. Ya, bukan namanya. Dia ditanam secara organik. Secara organik, pupuk oleh pakai pupuk kandang. Pupuk kandang. Tanpa Jenisnya apa? jenisnya Arabica. Arabica ya di ketinggian ini. Tapi ada robustanya juga katanya. Ada robusta. Uniknya di Desa Wanagiri, kebun kopinya bukan kebun murni. Iya. Apa yang bikin uniknya lagi? Kalau di Wanagiri itu ada tanaman perindang. Tanaman peneduh, tanaman campuran kayu kerasnya. Mungkin kita di ada di pinggir jalan, kita juga kebetulan kita ada di tempat apa nih namanya? Kalau ini gudang produksi BUMDesnya untuk kopi Wanagiri. Kopi Wanagiri. Oke, jadi kalau sobat FKKM bisa ngelihat ini nanti kita akan tunjukin bahwa kita di depan mata ini nih itu ada jalan kecil, jalan desa. Ya. Dan ada kebun kopi yang di atasnya itu ada pohon-pohon rindang ya. Ada macam-macam banyak pohon ini. Ada pohon apa aja nih, Degus? Di sini ada pohon nangka.
Ada nangkanya Uh-uh. juga. Terus ada juga jenis dadap. dadap. Ini kayaknya apa nih? Jengkol bukan? Bukan. Apa ini mirip? Kalau yang ini apa namanya? Rambutan. Bukan. Buah salju itu. Oh ya, oke. Dan memang keren banget. Di dalamnya juga di antara kebun kopi yang dibilang tadi Dek Gus menggunakan pupuk kandang, kandangnya ada di situ. Iya, kebetulan ada kandang sapi di sini. Mix campuran kandang kambing, kandang sapi. Kandang sapi. Kandang sapi ada di tengah-tengah kebun kopi. Kemudian juga pohon-pohon buah-buahan yang memang dimanfaatkannya itu bukan kayunya ya. Iya. Memang katanya ada aturan-aturan yang memang melarang ya untuk pemanfaatan kayu di sini. Kalau untuk kayu sih ada sih sebagian yang ini. Ya, ada aturan adatnya sendiri. Ada. Ya. Jadi memang itu. Jadi masyarakat di Desa Wonogiri ada aturan khusus dalam pemanfaatan kayu ya. Bahkan tidak boleh menebang pohon Ya. di hutan. Ya, di Itu hutan. dia. Itu yang uniknya pengelolaan hutan desa di Desa Wonogiri. Ada ini perarem kalau di sini. Perarem. Aturan Oh, adat. Aturan adatnya. Jadi memang masih memegang teguh ya. Oke, dan kita balik lagi ke topik kita yang tentang kopi nih. Apa enaknya, apa kemudian kita mengolah kopi, Degus dan teman-teman di Desa Wonogiri? Sudah bisa apa aja? Kalau untuk yang mengolah apa namanya dari cherry, Ya, kita ada proses namanya proses full wash. full wash. Full wash. Oke, Kemudian ada natural. natural. Yang baru-baru ini kita mau coba bikin yang wine proses. Yang wine prosesnya lagi belajar lagi ya. Masih belajar sih. Mudah-mudahan aja ini. Nah, kemudian sudah dipasarkan kemana atau sudah di ini kemana? Kalau untuk produknya sih baru ke ini apa namanya ke kopi shop yang apa ada di sekitaran sini sih. Di Kabupaten Buleleng ya. Buleleng, Kabupaten ada Buleleng, juga Sukasada ke warung-warung. juga. Kalau yang Warung-warung. untuk komersil yang kopi Ya. bubuk biasa. Oh, kopi bubuknya. Jadi produknya ini ada yang kelasnya untuk konsumsi harian, Ada. yang memang dipasarkannya melalui tadi ya coffee shop. Coffee shop sekitaran Kabupaten Buleleng. Kemudian tadi coffee blending yang memang untuk kebutuhan rumah tangga sekitar ya, di warung-warung ya. Iya. Oke, kemasannya berapa aja? Ada yang kalau untuk yang kemasan komersil ada yang 100 gram, Ya. 250 gram, sama yang 500. Oh, ada yang setengah kilo Ada. juga. Harganya berapa kalau ini? Harganya cukup Di terjangkau. di ini ya, misalkan di warung, kita mau ke warung di Uh-huh. sekitaran Sukasada, di sekitaran Desa Wonogiri, mau dapetin kopi Wonogiri, tadi yang paling Paling kecil 100 gram itu cuma 7.000. 7.000 dapat 100 gram Kopi atau asli. kopinya asli Iya. dari kebun sendiri. 100 gram kira-kira 8 gelas lah ya. Ya sekitar. 8 gelas 7.000, nggak ada 1.000 perak satu gelas. Uh-uh. Kopi asli. Kopi asli Wonogiri. Yang seperempat Yang 250 kita jualnya 15. 15.250. 25 gelas 15.000. 15.000, masih di bawah kopi sasetan biasa yang nggak jelas. Terus yang setengah kilo Yang setengah kilo kita 30.000. 30.000, 30.000. lebih murah lagi. Waduh. So, sobat FKKM kalau main ke Desa Wonogiri nggak ngerasain 3R terjun Uh-huh. tadi, nggak ngopi Ngopi di Wonogiri, belum ke Wonogiri, belum sah. berarti belum sah. Dan juga nanti ini apa namanya, kita kurang beruntung datang ke sini tuh lagi nggak panen ya. Udah selesai panen. Kalau mau datang ke Wonogiri pas panen, pas airnya bagus, bulan apa? Dari bulan Mei sampai dengan Agustus. Mei sampai sampai Agustus. Tolong sobat FKKM kosongin agenda liburannya ke Wonogiri. Desa Wonogiri. Bisa tinggal bareng Degus dong. Bisa. Tidur bareng di sini, Kita ngerasain juga dinginnya. Ada ini, ada tenda. Tenda? Bisa kemah di hutan. Camping ground di dalam hutan.
Makan makanan apa yang paling enak di sini? Kalau di sini sih lokal foodnya. Ya lokal foodnya. Apa ya? Kalau di hutan kita bisa apa namanya? Nyari kecombrang. Kecombrang. Sambal kecombrang. Oh, bikin sambal kecombrang sendiri. Jadi tinggal kita bawa alat-alat, Masak di di depan hutan. tenda, disediain semua sama LPHD-nya. Oke. Yang penting lagi tadi, kalau tadi kita mau camping ground, berapa yang harus kita keluarin? Ya, Dengan full makan tadi lokal food tadi ya? ya sekitar 300 ribuan lah. 300.000 300.000 dapat kemewahan itu. Minum kopinya 1.000 perak, 1.000 rupiah, satu cangkir. Iya. Pulang tinggal bawa oleh-oleh. Boleh. Selfie yang keren, bikin konten yang keren. Iya, Di pastinya. depan ini ya. Ini sayangnya juga kondisinya lagi mendung. Takutnya agak-agak licin kita ke lokasi, tapi cerita Dek Gus itu sudah cukup mewakili. Nah, boleh dong diambilkan contohnya yang untuk dikonsumsi warung. Oh, sebentar, ambilkan dulu. Nah, ini Nah, dia. simple banget ya. Ini yang 100 gram. Lihat memang agak sobat FKKM juga harus teliti karena ini agak-agak mirip dengan kopi-kopi yang lain. Nah, lihat ada Wanagiri Bali Coffee. Gambarnya ada daun kopinya, ada pulau Balinya, terus ada kemudian lokasi desa Wanagirinya di sini dan apa namanya produksinya produksi mana. Ini keren banget, blending campuran antara robusta dan arabica, tapi porsinya banyakkan arabicanya, jadinya harum wangi. Kebetulan tadi pas banget lagi ngerosting. Ini cocok banget buat konsumsi harian ya. Ya. Dan terjangkau, artinya nggak begitu sama kan sama kopi sasetan. Tahan berapa lama kalau begini? Kalau untuk bubuknya sih maksimal 3 bulan. Maksimal 3 Maksimal bulan, 3 tapi bulan. biasanya nggak ada. Sebulan udah habis. Iya, udah beli lagi. Ya, dan ini digiling halus, jadinya enak banget kalau buat lagi dingin-dingin gini. Cuacanya berapa derajat sih di sini biasanya? Kalau untuk di Rata-rata. sini rata-rata 21. 21. Oke, yang nggak tahan dingin. Ini di AC-nya alami banget. Masih alami. 21 minum kopi di tenda, habis gitu besoknya ke air terjun. Apalagi yang lain? Apa namanya, keindahan Wanagiri. Itu apa ya? Selfie. Oh iya, spotnya banyak ya. Spot selfie juga ada di Wanagiri. Dan ada juga backgroundnya itu danau. Ke danau langsung. Langsung ke danau. Danau apa itu? Danau Buyang. Danau Buyan. Hmm. Ada juga satu lagi Yang sebelahnya Tamblingan. Tamblingan ya. Jadi di atas puncak ada spot selfie-nya, backgroundnya danau. Udah ada di Google Maps kan ya? Sudah ada semua. Sudah ada semua kontaknya. Kalau kita mau ke sini, mau ngubungi siapa? Harus ngubungi siapa? Hubungi saya. Hubungi Degus di, ada nomor teleponnya? Ada. Ada nomor teleponnya. Berapa tuh? 085 085 737 737 146 146 092. 092. Dicatat sobat FKKM. Kontak Degus. Halo, kita mau berkunjung ke Wanagiri. Siap ditunggu. Ada Instagramnya? Instagram ada. Ada. Apa Instagram? Instagramnya d_gus_wng. Kalau untuk yang D_Gus WNG. WNG. Ingat di follow, jangan lupa. Dan juga jangan lupa follow juga akun Instagramnya FKKM @fkkm.id. Kalau untuk desa Wanagirinya, hutan desanya ada akunnya sendiri? Akunnya kita belum. Belum. Oke, jadi cukup di Degus dulu sementara, nanti mungkin akan Apalagi ya, kontaknya udah.
Untuk menjangkau sini, ada nggak sih promosi-promosi yang dilakukan oleh teman-teman di Desa Wanagiri? Kalau untuk promosi sementara masih ini media sosial, Media sosial, Facebook. Facebook, Oke, Facebook, Masing-masing Instagram. lokasi wisata udah punya. Sudah punya Facebooknya? Masing-masing wisata. Page atau akun? Akun. Akun ya, masih akun, belum Masih akun. halaman Facebook ya? Iya. Oke. Apa aja akun Facebooknya? Ada di Banyumale Twin Waterfall Banyumale Twin Waterfalls. Oke. sama Puncak Manik Waterfall. Puncak Manik Waterfalls. Banyuwana Amerta Banyu Wana Amerta Waterfall. Waterfall. Oke, selain tadi nih, campingnya udah, air terjunnya udah, apalagi kopi sambil Kopi. ngopi, camping groundnya udah. Apa yang mau dikembangkan? Selfie spotnya udah juga. Udah. Yang mau dikembangkan ke depan, harapannya ke depan buat teman-teman di desa, di pengelola hutan Desa Wanagiri. Harapannya ke depan sih mau ini mengembangkan kopi Wanagiri Pak. Untuk sebagai produk lokal. Produk lokal yang eh, specialty. ya. Oke, Karena sekarang kopinya kopi hutan juga kan. Kopi hutan. Jarang ada kopi yang kopi di hutan, kopi organik, wisata kopi. Iya, bisa. Wisata kopi nanti ingat bulan Mei sampai dengan Agustus. Sampai Agustus, kosongkan agenda, datang ke Wanagiri. Airnya pun berlimpah, air terjunnya tidak pernah kering ya. Iya. So jangan sobat FKKM, kalau mau ke sini jangan ragu-ragu, kontak Degus 08 085 5 737 737 146 146 092. 092, dicatat. Dan Mau dikirimin pulsa juga boleh. Dan kita ada di rumah produksi, nanti kita akan jalan-jalan melihat rumah produksinya, apa yang diininya, dan kemudian sekarang tantangannya. Kalau tadi cita-citanya, tantangannya apa nih? Tantangannya sih untuk pengembangan, paling ke marketingnya sih. Pemasarannya. Tadi media sosial udah, tapi memang harus digencarkan lagi. Dan juga sekarang tantangan atau hambatan yang terbesarnya, kita lagi ada di kondisi yang sama. Makanya ini kita ngobrolnya agak jauh-jauhan, social distancing, tetap pakai masker, sudah cuci tangan, dan tetap jaga kesehatannya. Dan saya yakin juga kalau misalkan kita menikmati di Desa Wanagiri ini, nggak ada yang namanya penyakit, orangnya sehat-sehat ya. Dan itu juga harapan saya juga buat para sobat FKKM untuk tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokolnya, hindari keramaian, dan kemudian mudah-mudahan kita tetap sehat dari terhindar dari COVID ya. Harapan terakhir, pesan-pesan buat sobat FKKM. Untuk buat sobat FKKM, jangan lupa tentang hutannya, tentang apanya. Sulit juga, oke, nggak masalah. Itu dia obrolan kita sore ini, siang ini, di sebuah rumah produksi kopi yang dikembangkan oleh teman-teman di BUMDes Eka Giri Karya Utama ya, sebagai pengelola hutan di Desa Wanagiri melalui kegiatan perhutanan sosial. Nah, mudah-mudahan cita-cita teman-teman di Desa Wanagiri untuk tetap menjaga budayanya, menjaga adatnya melalui Trihita Karana, prinsipnya, filosofinya dengan Nyegoro Gunungnya dapat terwujud. Dan ini sobat FKKM, kalau perlu diketahui juga, Wanagiri merupakan hulu ya. Ya, hulu Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng, di mana ini salah satu dari 6 desa yang sekarang sudah memiliki izin hutan desa. Dan nanti kedepannya harapannya ini akan ada kerjasama antar desa ini yang bisa menjaga air, menjaga budaya, menjaga hutan, dan kemudian memperoleh manfaat dari hasil hutan untuk masyarakat semua ya. Oke, sukses terus buat teman Degus dan teman-teman di Desa Wanagiri atas semua upayanya mengembangkan hutan desa, dan kita bakalan ketemu lagi
di keliling-keliling hutan sosial bareng Sobat FKKM. Jangan kemana-mana. Thank you banget.